Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wal nihayat wa khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi madamati sadat wal qadat salatan tafdahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi auladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات جبني الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. الذي يلزم به نية الإمامة. Halaman 25. Pasal pada menyatakan yang yalzamu itu wajib bihi pada pekerjaan tersebut, pada sembahyang maksudnya, niatul imamah, niat jadi imam. Ini kisah berjamaah. Jadi orang berjamaah itu ada imam, ada makmum. Nah, bagi makmum itunya memang hendak terikat dalam sebuah berimaman, hendak dapat pahala berjamaah, ia tuh mau kadang mau wajib menambahi niat mengikut imam atau menjadi makmum. Wajibnya kayak itu tuh bagi makmum. Tuh sembahyang apa aja tuh? Walaupun sembahyang sunnah, hendak dapat pahala jamaah wajib berucap atau berniat ikut imam atau jadi makmum. Itu bagi makmum lah. Nah, kalau bagi makmum ini kada dibahas. Yang pembahasan di sini bagi imam. Nah, imam ini hukum asal. Arti hukum asal itu asalnya aja kita. Berniat jadi imam itu kada wajib bagi imam. Kalau bagi makmum wajib hendak berjamaah. Sedangkan imam ini berniat jadi imamnya tuh nah kada wajib. Walaupun sidin jadi imam, itu hukum asalnya. Walaupun dipaksa sidin kada hakun. Aku izin seorangan saja. Tapi sah bila ada di belakang ikut jadi makmum, sah imamannya. Walaupun sidin sudah sah jago jadi sembahyang zuhur seorangan aja. Kada hakun jadi imam. Tapi ada di belakang sekalinya, digawilnya kada kaulin di belakang mengikut, sah imamannya, berjamaahnya tuh sah. Nah, yang wajib mengikut imam, berniat mengikut imam atau jadi makmum itu hanya makmum aja. Bagi imam asalnya kan ada wajib. Nah, paham tuh kita sudah ya kalau ada wajib. Cuma karena bila imam ini kada berniat jadi imam, inya kada dapat pahala jamaah. Itu aja. Cuma jamaahnya sah. Jadi banyak yang berjamaah itu sah tapi kada dapat pahala jamaah itu banyak. Di antaranya kada hakun berniat jadi imam tuh masalahnya. Mengarah sedang aku jadi imam tapi orang mengikut, yang mengikutnya berpahala. Nah, cuma kalau menurut sahabat walaupun sidin kada hakun berniat jadi imam, tapi karena di belakang ini dapat pahala sorangan ya lah, tapi nya dapat pahala gara-gara mengikut, dapat juga sidin pahala tapi kada banyak bang. Bambung kalau sidin gara-gara sidin maka tuh dapat pahala belakangnya lah, gara-gara mengikut sidin otomatis dapat ya pahala sebenarnya, cuma kada sempurna. Nah, jadi mau hendak sempurna dapat pahala dan niat jadi imam. Nah, itu dulu lah hukum asal. Tetapi ada di situ yang hukum asalnya dan niat jadi imam, bagi si imam kada wajib tapi menjadi wajib. Nah, di sini alladzi yalzamu bermula yang wajib fihi pada berniat pada sembahyang si imam nih. Wajib sidin itu niatul imamah, berniat jadi imam pada 4 sembahyang arbaun. Nah, di luar dari 4 ini imam berniat jadi imam sunnah. Tapi pada perkara sembahyang yang 4 ini imam berniat jadi imam wajib. Nah, itulah penting tahu nih imam juga. Pada kawan yang asal jadi imam aja. Pertama sembahyang al-jumu'atu, sembahyang Jum'atu, sembahyang Jumat aja kita. Itu wajib tuh si imam berniat jadi imam.
Kenapa jam itu wajib? Nah, alasannya satu saja. Karena syarat sah sembahyang Jumat itu, syarat sehingga sah dikatakan Jumat itu nah berjamaah. Amun sembahyang 5 waktu ibarat sendirian sah aja. Amun sembahyang Jumat seorangan kada sah. Wajib berjamaah. Karena atas dasar wajibnya berjamaah sembahyang Jumat, maka mau kada mau si imam wajib berniat jadi imam. Demi terlaksananya berjamaah tadi. Nah, ramailah itu hukum asal dulu. Jadi pian seorangan di rumah sembahyang Jumat kada boleh itu hukum asal. Hukum asal gitu dulu kada boleh. Nah, mendarurat bang aja, mendarurat dan lagi kisahnya cuma kada boleh dulu itu tuh. Jadi syarat Jumat ini wajib berjamaah. Nah itu satu dulu lah. Nah kalau pang misalnya kan jadi imam pian imbah yang timbul memakai sorban orang suruh jadi imam, maka hari Jumat nah, pian tahu pang bahwa imaman niat jadi imam itu sunnah aja, lalu pian ada usah memakai imaman. Aku sembahyang fardu Jumat karena Allah, Allahu Akbar aja pian. Sunnah juga benar jadi imam tuh aja. Nah, bujur ya sunnah tapi di sembahyang Jumat kada sunnah, wajib. Nah, seandainya pang si imam deh berniat kada berniat jadi imam pada sembahyang Jumat batal sembahyang Jumatnya. Makmum di belakang kada tahu. Karena kada tahu saja sembahyang makmum. Nya kada tahu. Nah, imam bang yang kada tahu juga yang bungulai narnya kada tahu narnya. Nah, ya kalau ngelihat cuma suatu hari makmumnya tahu belajar kitab Safinutun Najah. Oh, kayak itu kah aja. Nah, wajib mengqada tuh sembahyang zuhur bahasa bagi si imam saja. Yang lain pang kada usah diumumkan berdiam aja. Nya kada tahu juga. Nah, paham itulah. Satu sudah wal mu'adatu. Nah ini sembahyang yang diulang-ulang. Sembahyang yang diulang itu pun baca di bawahnya sembahyang, dan yang kedua sembahyang 5 waktu yang diulangkan. Nah ini jarang terjadi, cuma bisa terjadi. Tapi ini khusus bagi imam aja juga. Misal ulun misalnya lah sembahyang jadi imam misalnya di masjid sembahyang zuhur misalnya tuntung sembahyang zuhur budikan aja sudah. Ulun ini kan santai aja dulu duduk saya datang serombongan orang hendak sembahyang berjamaah juga tapi kada ada yang mampu jadi imamnya. Ulun jadi imam pulang berarti kan dua kali energi ulun nih sembahyang zuhur pulang ulun jadi imam boleh kada? Boleh karena menolongi yang ini. Nah niatnya itu wajib tuh ulun sebagai imam berniat. Nah, maulang ngarannya. Itu contoh sederhana supaya mudah dipaham nanti maulang. Atau bukan hanya di situ, kita di rumah misalnya ulun misalnya sembahyang zuhur sudah berjamaah di rumah di masjid misalnya boleh ke rumah. Sekalinya bini ini hanya berwudu aja tuntung hendak sembahyang zuhur. Yang ya kita berjamaah pang ya. Oke aja kita. Nah, sembahyang kita jadi imam pulang kita. Kada kawai bini disuruh jadi imam. Kita jadi imam, bini 4 berbaris belakang 4. Misal nih kan, misal aja. Nah, jadi berbaris di belakangnya 4 dikong nih. Nah, kita ini sudah sembahyang zuhur Pak. Mau ulang-ulang. Nah, mau ulangannya itu nah wajib berniat jadi imam. Amun yang di masjid tadi kada wajib berniat jadi imam. Paham ya lah. Cuma mantang-mantang kada wajib misalnya di masjid atau apa kita jadi imam sebagai imam jangan jadi amalkan itu rugi kita ya kalau sudah mah tamat jadi imam selesai. Nah, itu. Jelas saya itulah itu yang niat mau ulang itu maksudnya nah wajib. Batu pulang wal manzuratu bila orang tersebut wal manzuratu yang ketiga sembahyang yang dinadarkan akan berjamaah. Nah, sidin ini aku aja sidin bila ianya dapat ini benazar sembahyang berjamaah jadi imam. Nah, tapi jadi imam
sidin banajarnya bilanya berhasil ini aku berjamaah jadi imam selama seminggu misalnya, atau sehari semalaman, atau sembahyang subuh aja misalnya. Nah, maka yang waktu yang sidin benazar itu tuh kabul hajar sidin misalnya, maka sembahyang yang dinazarkan itu wajib sidin berniat jadi imam. Nah, amun sidin tadi berniat benajarnya hendak jadi imam berjamaah, kalau tuh boleh jadi imam, nah maka wajib niatnya tuh imaman tuh. Nah, seandainya bang, seandainya itulah, nah ini khusus najar bang lah, seandainya sidin itu kada berniat jadi imam, sembahyangnya itu sebenarnya sah aja, cuma najarnya belum tuntung. Nah itu tuh, jadi bahasa pulang tuntut tuh najarnya itu, sembahyangnya sah, ini khusus ini sembahyangnya sah tapi najarnya belum simpon lagi. Nah itu paham ya lah. Jadi mun hendak karena ini harus benajar nih, kalau ini benajar maka wajibnya berniat, kan wajib najar nih masalahnya bisa diundur masalahnya. Jadi bila yang zuhur nih belum berniat jadi imam, padahal sini jadi imam nih tapi kada berniat jadi imam, nah zuhur kainanya sembahyangnya sah aja, paham ya lah. Mana najarnya belum dilaksanakan lagi. Nah itu. Tapi mun hendaknya melaksanakan bahwa supaya najarnya selesai, nah berniat jadi imam. Paham itulah. Nah, ini jarang juga terjadi. Ini langkah yang itu jarang juga terjadi. Paling Jumaat yang terjadi itu. Wah, kata yang keempat nih makin jarang benar. Cuman dar ilmunya ada di Pandirai. Yang keempat wal mutaqaddimatu fil matori. Sembahyang jamak takdim pada ketika hujan. Ini jamak takdimnya sebab hujan jarang. Ini kayak ini kisahnya. Pas kisah sedikit. Mungkin dikisahkan ada paham ini. Kita kan tahunya jamak itu kan mengumpul 4 3 4 ya lah, 4 zuhur asar misalnya. Ini bukan mengkosar lah. Kalau mengkosar tuh wajib yang musafir perjalanan. Kalau jamak ini kan orangnya kada perjalanan nih. Kalau kada perjalanan kada boleh kosar. Kalau jamak dibolehkan. Tapi ada sebab-sebabnya yang dibolehkan. Di antaranya fil matori karena hujan. Tapi jamaknya jamak takdim. Misalnya zuhur dan asar. Kalau jamak takdim berarti kayak betul menggawi asar di waktu zuhur. Nah, pahami itu dulu. Arti jamak takdim tuh menggawi asar di waktu zuhur, tapi tetap zuhur berdahulu digawi. Ya kalau masalah jamak kan ada di sini. Kalau jamak takhir bang, menggawi zuhur di waktu asar, tapi berdahulu zuhur menggawi. Nah, kenapa aja nomor urutnya pemulakan? Nah ini jamak takdim pada waktu hujan sebabnya. Jadi orang ini asalnya sembahyang zuhur sudah, masjid berjamaah sudah. Nah itu hujan labat hujan. Ada hendak bulikan sudah nih. Bilainya sudah bulikan, kira-kira hendak berbulik pulang ke masjid itu, nah sembahyang bisa kada tagawi, bisa kada terlaksana. Sebab hujan ini diperkirakan seharian semalaman, atau paling kada sampai ke waktu habis asar masih hujan. Padahal tuh waktu kan masih zuhur tuh, cuma diperkirakan hujan tuh labat, dan labat tuh sampai ke asar. Maka asing hendak bulik sudah nih. Nah, maka ini satu kasus lah, contoh satu kasus memahami ini lah. Ada mah kasus-kasus yang lain menggunakan ini. Jadi sembahyang zuhur sudah, ya lah sembahyang zuhur nih. Maka sebelum ini berpisah tadi, sebelum berpisah nih, gawinya asar di waktu zuhur berjamaah. Nah, niatnya jamak takdim. Nah, karena bila sudah tuntung salam bulikan lagi. Ini supaya hendak menggunakan sembahyang berjamaah. Nah, jadi masing-masing ada bulik segala macam. Hendak berbulik pulang kan masih kada kau lagi karena hujan. Atau mungkin sebab jalan kebanjiran kada kau lagi. Jadi tuntung sudah berjamaah asar berdahulu. Tapi syarat ini hendak berjamaah itu aja syaratnya. Bila ini syaratnya kada hendak berjamaah ada boleh. Pahamailah. Berjamaahnya ini yang dibahas nah maka imamnya itu
yang melaksanakan gawian kayak ini nih wajib berniat jadi imam. Nah, itu pembahasannya di situ. Imamnya yang dibahas pada sembahyang apa? Sembahyang yang jamak takdim karena hujan. Nama itulah. Kenapa pian pikirkan ulah seorang contoh. Jadi jamak itu tuh mengumpulkan zuhur ke asar, tapi takdim jadi asar gawe dahulu. Nah, kita tentang kumpulan ada nih ya. Hendak kaina menghadang asar kaina bisa banjir jalan kada lagi bedul gawe takdim narannya. Gawe asar di waktu zuhur. Nah, jelas ya itulah. Nah, tapi yang kita bahas di sini sebenarnya bukan takdimnya, bukan jamak takdim tapi imamnya itu nah wajib berniat jadi imam. Nah, ini kira-kira terjadi lagi kira ya? Jarang terjadi ya kalau walaupun tahu. Masalahnya makin hujan makin banjir kalinya pikir berjamaah bang. Yang seorang misalnya sembahyang sama. Ini kan orang hendak berjamaah terus tuh nah sembahyang. Pahamlah. Jadi amun asar kena kawai sembahyang masing-masing cuma kada berjamaah. Kenapa kada berjamaah aja? Kan kuburan lagi orangnya. Mocai. Karena banyu makin naik makin banjir, makin masing-masing abut gawe ya dulu asar di waktu zuhur. Nah, paham ya lah. Nah, maka imamnya nih itu wajib meniat jadi imam. Nah, itu. Tuntung sudah. Jadi 4 perkara. Nah, syurutul qudwati. Nah, ini wajib juga kita tahu nah. Syarat-syarat ikut jadi imam. Ikut imam bukan ikut jadi imam lah. Segala syarat mengikut imam. Nah, gitu tuh. Bukan ikut jadi imam, mengikut imam. Syurutul qudwati bermula segala syarat mengikut imam ahada asyara itu ada 11 syaratnya. Nah, jadi bila kada terpenuhi di sini batal berjamaahnya kita nah. Batal jamaahnya. Pertama dulu. Nah, ini bagi makmum lah. Ini bagi makmum pulang, yang tadi kan bagi imam berniat jadi imam, ini makmum pulang harus berisi ilmu kayak apa supaya seorang berjamaah ini sah gitu nah. Supaya kita mengikut imam ini sah, maka si bagi makmumnya paham. Pertama syaratnya supaya inya sebagai makmum itu sah berjamaah ikut imam an la ya'lama tidak mengetahui butlana sholati imamihi batalnya sembahyang si imam. Nah, jadi selama si makmum kada tahu bahwa imam itu batal, kada tahu sah aja sembahyang si makmum. Tapi mun sudah tahu bahwa imam itu batal, sudah tahu imam itu batal, nah maka kada kawal lagi mengikut si imam. Mun kada tahu tuh imam itu batal tuh nah, kada kawal lagi si makmum ini mengikut si imam. Mufarakah atau hendak sembahyang juga jadi makmum nih melihat imamnya kada memenuhi syarat batal. Kenapa batal? Murid kelihatan negara bener luang di belakang. Batal nih tuh. Kita kada sah mengikut jadi makmum karena murid kelihatan. Maka saat tampik itu kelihatan. Nah, contoh misalnya. Itu. Kenapa ke imam tuh kagagahan rabit. Yang belakang ini rabit nah. Maka kada bacawat kada bersalah tapih aja. Tapih warisan kai pulang. Lalu rabit kae. Kata lu kegencangan. Ya, makmum ini melihat batal kada karena kada menutup aurat. Nah, kada sah lagi maka wajib makmum ini mufarakah. Mun hendak tetap sah sembahyangnya. Jangan babatalai aku nah ya kada usah babatal mufarakah aja kita. Tapi mun kita hendak mengikut bang, hanya hendak mengikut melihati rabit, nah kada usah mengikut terjadi kita kada usah mengikut. Gitu. Itu contoh. Jadi ada imam ini kada layak diikuti karena nya menggawe membatal sembahyang. Atau kada melaksanakan syarat-syarat sah sembahyang. Kita tahu berarti kada sah sembahyangnya. Kita yang tahu ini kada boleh mengikut siden. Kita yang tahu. Namailah. Nah. Kopiah sidina bagus pang basurban bapak tapi teh cacak betikil sini. Nah, berarti sidin menanggung najis kada? Kita tahu bahwa sidin itu batal sembahyang, kada sah sembahyang kita kada sah mengikut sidin. Nah, amun kita tahu ada juga yang sidin batal tapi kita kada tahu. Itu kan pembatal yang jahir kelihatan. Nah, panjang ayat maka subuh Jumat. Surah sajadah, surah macam ya Allah. Nah, indah salam
Hanya tegagenangan belum mandi wajib imamnya. Nah jadi imam diam sudah nih. Ada ingat makan tadi 2 ronde. Ada ingat mandi wajib. Tapi tahulah sekira-kira makmum. Ada tahu sah aja sembahyang makmum asal imam jangan pengumuman tuh aja. Amun imam pengumuman batal sampai segitu ndak karena jadi tahu narannya. Paham aja lah. Nah, makanya imamnya bijaksana tuh banyak berdiam aja jangan tapi cakah bandir. Berdiam aja sudah kada mandi wajib pengumuman pulang. Ngalihi orang aja narannya. Nah, bisa juga yang pot nyaring menetak hantut imamnya tutulian gak ada mendengar. Nah, makmum di belakang bukan hanya mendengar mencium. Kada sah lagi makmum mengikut. Kada sah lagi makmum mengikut. Parakah aja sudah. Kada sah. Imam bang biarkan badai berlalu. Biarkan dia. Yang penting kita jangan mengikut siden. Nah kayak itu caranya. Kayak penasik imamnya biarkan aja siden. Terus saya mikirkan seorang dulu nih bahasnya kada sah mengikut siden itu aja dulu. Dan biarkan urusan orang. Itu dulu. Jadi makmum bila tahu bahwa imam batal kada sah diikuti bihadasin sebab hadas kan misalnya sidin batal au gairihi atau yang lainnya. Nah jelas saya itulah sungsung bener aja nih. Dasar bujur pas aja lah. Kita nih yang hanya rajin belajar ya kalau orang sudah bujur juga. Wa an la ya'taqida. Nah wujuba qadaiha alaihi bahwa ya an la ya'taqida di situ ada fa'ilnya makmum bahwa si makmum tidak meyakini akan wajibnya qadaiha mengulang sembahyang alaihi atas imam. Nah selama si makmum kada meyakini bahwa imam ini sembahyangnya akan diulang sidin kada apa-apa kita ikuti. Tapi mau kita yakin bahwa imam ini sembahyang sidin pacang sidin qadha pulang, maka kada sah kita mengikut sidin. Banyak terjadi nang kayak itu. Sidin sekalinya sembahyang menghormati waktu aja. Wajib diulang ya kalau. Alasan kenapa menghormati waktu macam-macam sebabnya. Itu urusan sidin. Jadi aku sembahyang menghormati waktu aja lah aja sidin. Berarti pacang sidin ulang tak? Nah, kita mengikut sidin kada sah. Atau pulang sembahyang, ada kalau yang penting wajib diulang tuh pelajaran semalam, pelajaran tayamum. Kita semalam. Bisa diingat kok. Yang wajib diulang tuh apa? Yang tayamum. Iya kah? Oh. Kada mendengar lu nah. Bila kita tuh sembahyangnya tuh kan bertayamum. Tayamumnya nintuk karena memang kada ada banyu di tempat yang biasanya ada banyu, maka wajib kita mau ulang sembahyang untuk bila banyu ada. Tapi kita sembahyang aja jangan sembahyang. Sebab bila kita kada sembahyang seandainya mati tak hutang. Tapi bila kita sembahyang aja mati kada tak hutang. Tapi bila umur panjang wajib mengqadha. Kenapa? Karena kita bertayamum, memang banyunya kada ada di tempat yang biasanya ada banyu. Wajib mau ulang tuh. Nah, ternyata kita ini kan kada batal wudu dan kada bertayamum, kada kawa kita mengikut sidin. Kecuali kita senasib lawan sidin. Artinya sama sembahyangnya, tayamum tujuh sama. Ada apa-apa? Nah, jadi bila kita yakin bahwa sidin ini sembahyang sidin pacang-pacangan akan sidin ulang, jangan kita mengikut sidin. Apalagi sih jelas-jelas sudah bertulisan di mana? Di belakang ini nah, tulisan di belakang sedang belajar aja. Nah, enggak usah. Enggak kalau yang mobil ya kalau sedang belajar aja. Betul sedang belajar sembahyang. Oh, enggak usah. Diumpati sedang belajar sembahyang aja. Jangan diumpati, baca bisa panjangin ulang pulang. Yang ketiga wa an la yakuna ma'muman. Nah, bahwa adalah si imam tadi bukan sebagai makmum. Nah ini bahwa wa an la yakuna makmuman, yakuna itu kembali kepada imam. Bahwa adalah imam itu bukan sebagai makmum.
Jadi kayak ini jangan mengikut kepada orang yang mengikut juga. Pahamlah. Paharatan itu, nah paharatan itu sidin ini jadi makmum. Wajah paharatan sembahyang kita ikuti sidin, padahal sidin jadi makmum. Nah itu kada boleh nang itu. Ada sah. Lebih baik kita mengikuti si imam langsung. Jelas ya itulah. Itu kada perlu dibahas ya kalau. Nanti paham aja kok. Tapi bisa nang ini sarbo pian. Jadi 3 saf di muka. Yang imamnya ada, soalnya menyorangan saya kong sini sewali ini nyorang sembayangan. Nah, kan sarbo ini saurangan kah? 4 imam lah. 4 imam sahaja pang, cuma kadabdal pang menjauhkan tapi sahaja. Nah, tapi kita ini kan kita nih sini bisa saurangan sakone padahal sini 4 imam juga. Kenapa sini kada beparak? Batis kasamutan kada berjalan. Jadi di situ aja sini sembahyang saja. Tapi kita ini mau ikut sidin karena kita yakin ini wali Allah tadi malah lain nih ya. Aku ini aja pian. Lalu pian mau pati sidin padahal sidin mau pati imamnya di muka. Kada sah sembahyang memang kita sebagai berjamaah itu. Jelas saya lah. Nah, itu contoh aja Bang itu. Jadi takuni dulu sidin. Nah, maksud harakat kedua takuni. Pian apa jadi imam kah aja pian. Nah, itu. Aku buat setuju aja. Aku pada muka aja sih deh. Nah, berarti itu tatakuni orang gila narannya bandir sembahyang ya. Nah, ini entah. Wala ummiyan. Nah, jangan juga imam itu ummi. Ada lagunya yang ummi. Lain ummi itu tuh ibu. Ini lain lagi nih. Nah, itu ummun kalau ibu, kalau ummiyun itu lain ibu artinya. Ini kan ummiyun. Amun ibu tuh ummun. Cuma kan apa dibaca ummi juga aja. Nah, itu bertambah kok ibu kok. Ummi ibu kok. Kalau ini ummiyun. Nah, lain ibu kok artinya. Nah, jangan sampai imam yang kita ikutin ini ummiyan. Sidin itu keadaan sidin ummiyan. Arti ummi di sini kada bujur membaca surah Fatihah itu aja. Nah, kada bujur membaca surah Fatihah. Walaupun sidin bila membaca surah Yasin lancar dan hafal. Bisa berlagu pulang misalnya, tapi bila membaca surah Fatihah kada bujur ummi itu. Walaupun sidin kaori internasional misal, tapi bila baca surah Fatihah kada bujur ummi juga. Walaupun sidin hafal Quran misalnya, tapi bila baca surah Fatihah kada bujur ummi namanya. Karena dalam sembahyang itu kan wajib membaca surah Fatihah bujur. Nah, jadi bila sidin tahu kita kada bujur itu tak salah baca. Alhamdulillah aja. Nah, ham dibaca kam. Nah, berarti ummi namanya ada bujur. Maka kita yang paham, maka ada sah mengikut sidin. Nah, itu dulu hukum asal. Jelas saya itulah. Nah, cuman ini hati-hati kita nih hati-hati. Jangan sampai gara-gara kita paham, gara-gara kita sah, gara-gara kita fasih, gara-gara kita lihai baca surah Fatihah, yang senapas tuh yang sit langsung seribesan aja, maka lancar pulang. Quran bin hafal 30 juz sit langsung misalnya. Lalu ada di hati kita merasa seorang aja yang pantas jadi imam, melihat turun ke masjid melihati kai jadi imam, gigi rumpong. Tak salah baca ada kawas deh bebulik. Kadang ke masjid situ pulang menilai pulang. Acil yang tuh bilang Fatihahnya lucut benar. Bebulik pulang. Akhirnya siapa langkarayaan dinilai salah. Nah, jangan sampai kayak gitu juga. Nah, gara-gara memandang seorang qori. Arti qori di sini bukan yang balagu-balagu itu adalah qori ini lawanan ummi. Orang yang bujur membaca surah Fatihah itu sudah disebut qori naranya dalam konteks di sini nah. Dalam syarat mengikut masalah Fatihah. Jadi lawanan ummi ya qori. Bujur membaca Fatihah. Kada seorang bujur pasti kadang hari sore imam yang alihai sakit paling nggak mendengar. Nah, lalu kita nih kada hakun lagi turun ke masjid imamnya pang ya. Nah,
Nah itu amun nangka itu cager terjadi, nah kada bagus narenya. Nah bisa kena kita berisi perasaan ujub. Nah di pelajaran tasawuf pulang kita rusak di situ. Gara-gara tak pandang diri tak bagus pada orang. Nah lu kayak apa caranya? Nanti pembahasan lah penting kita tahu apalagi di akhir zamannya kalau. Tapi di akhir zaman ini kita selain untuk beribadah itu bujur, nah usahakan juga supaya jangan tapi bahuwalan. Gara-gara masalah berjamaah aja, gara-gara imamnya aja sidin bahuwalan di masjid. Aku jamu selama itu jadi imamnya, aku sabulu mata ada aku bercongol ya. Nah, maka bahuwalan ini lalu suhunya masjid akhirnya. Maka yang sidin pula mengaras juga jadi imamnya juga. Aku ini aja wajar jadi imam ya. Aku mau manuhanya di sini juga aja. Lalu bak sama-sama karasan. Padahal si ini harusnya tahu diri juga yang seorang itu lulusan pesantren kilat. Pesantren kilat cukup apa ada belajar. Cuman naran yang seorang ini banyaknya membangun masjid membantu itu nah masalahnya. Lalu orang ada nyaman juga lalu suruh aja jadi imam. Alhamdulillah dan alhamdulillah. Waladzallin ya. Sirotol sirojal jasidin. Salah berataan. Maka sidin ini pulang berdahulu. Belum ajan sudah turun ke masjid. Para jinnya pulang sidin nah, itu kelebihan sidin nih. Nah, ini sidin umum aja lah. Nah, umum aja bukannya nyabat siapa-siapa ada umum benar. Belum kamat sudah duduk di pas sajadah imam. Artinya aku layak jadi imam, aku bang panuhannya. Nah, ini salah juga nang kayak itu. Nah, kita yang makmum ini mengaras karena merasa kita paling bujur, kada bujur juga nang kayak itu. Lu kayak apa? Dia mana ya dah kita. Nah makanya caranya supaya jangan bahuwalan kita ambil qaul yang kedua. Selama si imam itu kita tahu itu sudah belajar, sudah berusaha membujurakan bacaan Fatihahnya tuh nah. Belajar sudah datang ke tuan guru nang kini sudah belajar lain kada belajar kita kada belajar kalau kita mengikut. Ini sini sudah belajar. Tapi kemana-mana belajar tetap kada kau merubah bacaan sirajal. Nah budu nek budu jasidin. Nah. Ya. Nah, belajar sudah cuma itu bang dah hasilnya. Memang sudah ajal ya kita. Nah, kayak apa? Tapi sini mengarah jadi imam. Nah, demi persatuan kesatuan Indonesia Merdeka Raya. Nah, pulang kita ambil kaul yang kedua. Nah, bila orang tuh sudah belajar, ingat situ kemampuannya, lalu sidin sembahyang saja sebenarnya. Asal ingat situ kemampuannya lah, memang sudah belajar saja. Kalau sidin sah karena dimaklumi, sah loh kok, maka kita pun yang qori ini sah mengikut sidin. Paham lah. Nah, jadi kan perlu bahuwalan. Nah, sebab apalagi kita misalnya akhirnya tumbur, amun kita nih ampe jadi makmum mengikut sidin cager daur kena masjid. Nah, cager bahuwalan segala macam tumbuh-tumbuh bertahan akhirnya jadi kacau. Nah, kada nyaman akhirnya. Nah, lalu kita ambil kaul yang kedua. Kaul kedua apa? Selama kita menganggap bahwa sidin itu kawa dimaklumi sah oleh peraturan fikih. Nah, berarti sah. Sidin itu sah juga kita mengikuti. Tapi kalau kita mengambil kaul pertama, bila kita menganggap sidin itu ummi, ada sah kita mengikut sidin kalau kita qori. Nah, itu kaul yang tertulis ini kaul yang pertama. Ramailah. Nah, jadi untuk yang kebijaksanaan kita kadangkala ambil kaul yang kedua aja. Melihat keadaan zaman ini nah. Nah, keadaan zaman. Lihat sidin sudah belajar juga, mau sudah kayak itu, pada kawai sudah. Nah, dan sidin tetap aja anak jadi imam juga. Ya sidin sampai hayat dikandungin tuhut aku jadi imam. Nah kita ambil kaul yang kedua sahaja sudah. Nah ini itu. Jadi kita selamatkan kerukunan antar warga nih Allah. Nah imbatu kita selamat dari ujub. Jangan rasa paharatnya, jangan rasa fasih pemasihnya aja kita. Tuh dulu. Cuma hukum asal lah, hukum asal. Amun kita kada tahu, kada jelas, sidin ini kada jelas, jelas benar sidin memang kada mau belajar.
dan memang salah bacaan Fatihahnya, ambil kaul pertama aja sudah, kada kawa diopsi ke kaul kedua, memang sidin kada belajar. Maka bapadah pula aku kada pernah belajar sidin. Nah kan berarti kan kada aku diikuti. Kada kawa kita mengambil kaul kedua karena memang kada ada proses sidin tuh. Paham ya lah. Nah, namun sudah ada proses sidin memang belajar, tapi kayak itu bang keadaannya hasilnya sudah kan sakalas tuh kada sama nih yang mana jadi guru tahu. Sakalas tuh kada sama. Potongan rambut tuh kan sama, kebiasaan kemampuan kan ada sama. Ada yang makanya ranking itu ranking 1 40 murid di kelas, ranking 1 ranking 2 kan sama, lu ada murid kan 1 beritaan, ada lah 1 beritaan ada, kecuali yang zaman corona ini bisa kok ranking 1 beritaan karena kuitannya menggawi yang di rumah ranking 1 beritaan. Nah amun kada corona pian ada yang pembabal benar sekalas 40 sidin ranking 41 kan saking babalnya gurunya kamu muatan 41 kan kada sama kali. Nah karena kada sama kita tapi asal sudah belajar kayak apa hasilnya kayak itu tukang dimaklumi aja oleh Allah Ta'ala. Nah karena dimaklumi dalam hukum kita sah aja, karena sah kita boleh mengikut walaupun kita qori. Nah ini paham itulah. Nah itu lang wa sambungannya wa an la yataqaddama alaihi fil mauqifi, bahwa si makmum kada mendahului alaihi atas imam fil mauqifi pada tempat sembahyangnya. Nah arti mendahului di sini kada tamaju kada lebih maju kedudukan tumit. Nah itulah ini kayak ini tumit yang dinilai, jangan sampai tumit makmum takamuka daripada tumit imam, walaupun sajari takamukanya sudah kada sah beimaman bemakmuman itu. Nah asal walaupun sajari tak mundur tumit makmum sah jamaahnya. Nah paham ya lah. Nah, jadi kada mesti harus yang ke belakang benar, kada juga asal tak mundur sedikit nih pintangan sahnya. Mun abdalnya kan ada peraturannya. Abdalnya makmum dulu imam di sini, makmum sebelah kanan ya, kalau ada peraturannya nih toh. Nah nih toh. Nah ini syaratnya fil mauqif tadi. Jadi tempat itu paling kada nya kalau misalnya kita kan apa nih imam misalnya ada ujur, maka sudah 2 rakaat zuhur. Nah lalu ada yang menggantikan jadi imam ke ujur lah aja imam. Jadi jangan belakang imam nih maju, jangan khawatir aja belakang. Siap aja maju sih tim. Nah maju ini kan harus yang ke sana-sana tempat imam gin salangkah gin maju selesai. Sebagai isir sedikit gin asal tumit yang si yang hanyar nih lebih maju daripada makmum, biar sejari lebih majunya sah sudah. Nah, jelas saya lah. Maka syarat baik mengikut imam tuh wajiblah si makmum tadi lebih mundur tumit lah, tumitnya belakang, nah lebih mundur daripada tumit si imam walaupun sajari mundurnya. Nah ini tuh. Wa an la ya'lama, sedikit lagi nah, sedikit kan banyak nih. Wa an ya'lama, bahwa si makmum mengetahui. Nah ini syarat mengikut pulang nih, bahwa si makmum mengetahui intiqalati imamihi, perpindahan imamnya dari ruku ke sujud, ya dari ruku ke itidal ke sujud, sujud ke duduk, ke sujud berdiri pulang, itu perpindahan naranya itu. Nah maka si makmum ini tahu. Nah disuruh tahu, bukan melihat lah, tahu. Nah mengetahui ya kita bahwa imam ini ruko, tahu kawa jua 4 ruko. Sebab mengnya kada tahu ya Pak, ini aja. Orang sudah salam ini bisa berdiri aja. Ada tahu berarti ada sah. Maka wajib tahu. Nah, wajib mengetahui gerakan imam ini nah. Apakah sudah ruko atau sujud, itu termasuk syarat-syarat mengikut imam. Nah, ini tuh. Ini kalau tahu ini yang paling abdalnya melihat bang. Nah hanya dibagi mengetahui itu kalau dibagi-bagi derajat paling utama itu melihat. Mengetahui karena melihat. Nah itu paling abdal. Kenapa melihat ya? Ini perak imam melihat aja.
Jadi tahunya perpindahan imam karena melihat, itu paling afdal. Melihat imam langsung, imam rukuk, imam sujud melihat. Nah, ada juga kina tahunya imam rukuk sujud nih karena melihat orang yang melihat imam. Afdal kedua. Kayak baris pembelakang tuh, nah kada melihat kita imam, lagi imamnya halus pun awaknya, kada melihat kita gerakan sidin. Suara kada kedengaran juga, tapi kita melihat orang yang melihat mengikut imam. Nah, ini derajat kedua. Sampai seterusnya tuh sah aja terus tuh melihat orang yang melihat orang yang melihat orang yang melihat orang yang mengikut imam. Nah, atau misalnya ini kan kalau melihat berarti kan masih bersambung sapnya. Tuh kalau melihat biasanya gitu. Ini bisa kada bersambung. Sapnya putus. Kayak apa caranya? Maka tahalat oleh dinding. Nah, syarat yang ketiga supaya tahu mendengar suara imam pulang. Ini derajat yang tak ke bawah lagi. Karena putus jarak, ada melihat lagi lawan barisan yang sap itu. Jadi waktu bayang haul sekumpul bari. Nah, karena putus jarak, tahalat jalan, tahalat gangnya kalau kada melihat lagi orang yang melihat imam, orang yang melihat imam bagi kita jaraknya. Nah, maka kayak apa caranya mendengar? Maka ada pengaruh suara tuh. Nah, mendengar, asal mendengar aja. Ini yang kada sana kayaknya. Nah, mendengar kada, melihat kada, melihat kada, ya lah. Yang si makmum imam tadi nih. Nah, berarti kada tahu imam tuh ruku kah sujud kah, kada tahu, kada sah. Jelas saya lah. Nah, kaum misalnya di masjid tuh kaum tuh tiga ikung begilir jadi imam. Selama kaum yang bertugas, kaum yang berdua tuh dalam aja sembunyi. Yang pertama aja yang bertugas. Nah, kaumnya kan belajar sudah, kita segitu najan ini belajar sudah. Jadi boleh aja mengikut walaupun kada melihat tapi mendengar. Nah, cuma syaratnya jangan posisi kita takamuka pada imam itu aja walaupun tahalat dinding. Paham lah? Kan kaum biasanya di kamar loh nih, kamar dalam masjid. Aku di sini aja sembahyang aja. Melihatlah lawan imam kada melihat. Melihatlah lawan orang yang mengikut imam kada melihat juga. Tahalat dinding. Kayak mendengarlah, mendengarai. Nah, sahlah nih toh. Sah apabila kan tahalat dinding nih. Apabila ada jalan yang jalan itu kau menghubungkan si kaum ke imam. Nah, walaupun tahalat dinding sah aja. Asal ada jalan yang menghubungkan. Paham ya itulah. Nah, amun buntu lalu ada jalan biar mendengar. Biar betatai loh imam, ini betatai nah oleh imam nah. Betatai loh imam di sini, kita di sini tapi tahalat dinding. Tahalat dinding kita nak imam kawat tapi tahalat dinding dan hendak keluar menuju tuh kata kawat kada sah. Padahal mendengar tuh. Paham lah. Nah, itu. Nah, jadi sebenarnya sah berimaman itu bila kita terhubung walaupun jauh tapi terhubung sah. Terhubungnya tuh yang iya. Dikit lagi nah. Hanya isya loh lah. Tanggung benar ini nah. Tanggung dikit lah. Wa ayyajtami'a fi masjidin. Nah, bahwa si imam, si makmum dengan si imam yajtami'a itu dua ikung tuh ada yajtami'u yajtami'ani. Wa ayyajtami'a nunnya dibuang masuk anda. Bahwa tak kumpul dua ikung ini, imam dengan makmum fi masjidin dalam satu masjid. Nah, walaupun jaraknya kada baparakan sah. Nah, ini perkara sah lah. Nah, mun abdalnya ada peraturannya, Pang. Asal dalam satu masjid ya, biar masjid itu luas benar. Imam di peimaman, kita paling membelakangan. Beimaman kita salah sah. Asal tadi kan masih mendengar, masih melihat, janganlah melihat atau mendengar. Dalam satu masjid luas benar jaraknya mau dihitung-hitung 100 kilo ada. Masjidnya luas benar, satu masjid Padang Masar. Nah, imam di situ jauh kayak sambut kelihatan, tapi kan gerakannya kelihatannya masih. Kita di sini kita mendatangi kulir, sebab bila datang orang sudah salam. Nah, jadi kita kan di sini aja berjamaah. Nah, sah ada sah, walaupun kada afdal. Nah, sah aja asal dalam satu masjid. Nah, itu. Tapi nih mun kita sengaja kada ada ujur, kada dapat pahala jamaah. Walaupun jamaahnya sah.
Ada yang jamaahnya sah tapi kada dapat pahalanya, pahala jamaah. Di antaranya kayak tadi sengaja. Ini ahli fikih, Bang. Ini bisa ahli fikih tapi mata-mata ahli fikih lalu kada menggawi yang wajib jadi gawi. Allahu Akbar aja. Kenapa kan ini sunnah aja itu aja. Nah, ya kalau itu akhirnya tuh ujung-ujungnya waladhdallin. Amin kada usah, amin kada usah, amin kada usah aja. Nah, itu tinggal bertahan sunnah tuh, tahu Bang yang wajibnya aja. Nah, jadi bila dalam satu masjid kita kumpul itu syarat. Nah, walaupun berjarak, cuma hendak dapat pahala jamaah minimal jarak si imam dengan si makmum ini garis minimal lah 3 dira', 3 hasta. Tuh 2, 3. Yang ukuran kita kawas sujud kada sujud burit imam dah. Jaraknya itu nah. Jarak dari imam ke baris pertama, saf pertama 3 dira' itu minimal. Apa maksimal? Minimal maksimal apa lain lah. Maksimal. Nah, artinya paling jauh jaraknya. Paling jauh berarti maksimal lah, bukan minimal. Paling jauh jarak antara si makmum baris pertama dengan imam, mun hendak dapat pahala jamaahnya afdal itu paling jauh jaraknya 3 hasta. Tuh 2, 3. Amun lebih dari 3 hasta, 4 hasta kada abdal lagi, kada dapat kecuali ada uzur. Enggak tadi kan bila aku datangnya ke situ aja orang sudah salam kan uzur narannya. Padahal para aja kada jauh, sini pakai yakat berjalan nah. Berarti kan lalu benar. Nah, atau misalnya ada sesuatu yang mahalat di masjid itu. Ini kaumnya pengulir benar misalnya. Tahi cacak tuh diulah pemandangan. Jadi saf pertama bagus. Nah, dari saf pertama ke saf kedua itu pun jaraknya maksimal 3 hasta juga. Kalau dari saf pertama ke kedua lebih dari 3 hasta, maka saf yang kedua itu kada dapat pahala jamaah yang sempurna. Karena dari saf kedua ke ketiga kayak itu juga. Terus akhirnya dari saf keempat sampai kelima di situ ada tahi cacat. Maka panjang kayak bersaf-saf juga soalnya. Nah, lalu beundur sedikit supaya mencapai tempat bersih. Beulah saf lagi beundur ke belakang. Ini namanya mudarat sipil, ada apa-apa? Walaupun dihitung-hitung dari jarak saf keempat ke saf yang ketiga tadi 5 hasta jaraknya. Karena mengambil posisi aman dari tahi cacak tadi. Atau dimaafkan enggak itu? Jelas saya lah. Atau itu tambah itu atau jika di luar masjid, nah tambah itu ada keterangannya, ada sarahnya. Atau jika di luar masjid, si makmum di luar masjid, maka jarak maksimal supaya sah beimamannya jaraknya dengan si imam atau jaraknya dengan saf paling akhir lah, itu maksudnya lah. Jaraknya si makmum nih hendak dapat masih sah beimamannya dengan si imam tadi, jarak si makmum dengan jarak si makmum yang di luar masjid nih dengan makmum yang terakhir saf terakhir itu maksimal salasimiati dira'in. Nah 300 hasta. Nah bisa nang kayak ini lah. Nah itu namanya ini masjid nah sedikit orang berjamaah sampai keluar loh kok. Kita tuh di rumah nih tuh kita buka. Nah, jarak si sepan terakhir nih dengan jarak kita yang tuh hendak dapat pahala mendapat sah berjamaahnya asal dibuka aja nih lawang kita tadi boleh kita tapi maksimalnya 300 hasta jaraknya. Itu kalau di luar masjid. Kalau di dalam masjid hendak 1000 hasta kita jarak dengan imam kan ada masalah asal dalam masjid. Paham itulah takriban kurang lebih. Wallahu a'lam gitu gini. Ada kali karasi kita. Aneh, banyak pinam rangkut sudah mohon. Wallahu a'lam sudah. Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairi khalqi kullih ya rabbi bil mustafa waghfir lana ma madha ya wasi'al qarami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.